Apa benar Dok ya bisa menyebabkan seseorang itu karena tuntutan kesempurnaannya itu menjadi apa ya kecemasan, menjadi anxiety gitu Dok? Ya, jadi, memang itu sangat berpengaruh ya. Mm-mm. Kalau saya lihat di tempat praktek saya, Iya. justru kebanyakan orang-orang yang mengalami gangguan cemas Mm-mm. dan juga depresi, nggak Iya. cuman cemas loh. Gangguan Mm-mm. cemas dan depresi itu biasanya orang-orang yang dituntut untuk menjadi sempurna. Nah, Iya di iya sini Dok. pentingnya kita mengetahui teman-teman bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi orang lain dan Ya. orang lain tidak akan pernah bisa menjadi Menjadi kita. kita. Iya iya. Kita ya kita, Kita ya unik Aime ya dengan Aime, ya iya. kan? Sheila ya Iya Sheila. benar-benar Dok. Aime nggak akan pernah bisa jadi Sheila, Iya. Sheila juga nggak akan pernah bisa menjadi Jadi Dok. Aime. Iya iya. Tetapi Aime bisa menjadi versi terbaik dari diri Aime. Sheila pun Hmm. demikian bisa menjadi versi terbaik dari diri Sheila. Begitupun teman-teman, nggak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kita nggak akan pernah bisa jadi orang lain. Kita hanya bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan episode kali ini saya sudah kedatangan tamu jauh, Dr. Aimin Nugroho, spesialis kedokteran jiwa. Ya Dok ya? Halo, selamat siang Dokter Siang Sheila. dokter. Selamat Gimana siang kabarnya pemirsa. dokter? Alhamdulillah puji Tuhan, baik, sehat. Iya dok. Ini dari mana dok? Kan saya bilang ini jauh nih. Dari mana ya kita dokter ya? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya ya dok. Kebetulan ini lagi jalan-jalan ada di Medan. Nih kita tangkap nih dokternya. Kita undang nih ke podcast Seksi Ansietas untuk sebentar ya dok ya. Kita bagi-bagi informasi, edukasi tentang kesehatan mental nih dok. Dan untuk episode kali ini dokter saya mau ngomong masalah kesempurnaan nih dokter. Kesempurnaan yang membuatkan kecemasan atau anxiety. Boleh ya dok ya? Ini dok, jadi kan tadi kesempurnaan yang bisa menyebabkan anxiety atau kecemasan nih dokter. Jadi kan apa ya stigma yang beredar di masyarakat saat ini mungkin sejak dulu juga gitu ya dok ya. Kalau kita itu dituntut untuk bisa tampil sempurna nih di berbagai keadaan, di berbagai kondisi gitu dok. Apa benar dok ya bisa menyebabkan seseorang itu karena tuntutan kesempurnaannya itu menjadi apa ya kecemasan, menjadi anxiety gitu dok. Ya, jadi memang itu sangat berpengaruh ya. Kalau saya lihat di tempat praktek saya, Iya. justru kebanyakan orang-orang yang mengalami gangguan cemas dan juga depresi, nggak Iya. cuman cemas loh. Gangguan cemas dan depresi itu biasanya orang-orang yang dituntut untuk menjadi sempurna. Contohnya kalau kita lihat fenomena di Korea Selatan ya, Nah, iya. banyak sekali artis-artis K-pop yang sampai mati bunuh diri Iya benar-benar. karena depresi, ya. Kenapa? Ternyata karena mereka mendapatkan bullying karena dianggap melakukan suatu kesalahan atau kurang sempurna, dianggap jelek, kurang langsing, kurang cantik, dan Iya. lain sebagainya. Mereka mengejar kesempurnaan itu hingga akhirnya mereka merasa tidak puas dengan dirinya dan akhirnya mereka menjadi jatuh ke depresi. Nah, seperti yang kita ketahui, depresi itu sendiri kan sangat erat hubungannya dengan gangguan cemas. Iya, benar-benar. Karena pada waktu kita merasa diri kita kurang, kita mungkin menjadi sedih, menangis, murung, tidak percaya diri, Iya, males iya. ketemu orang, sampai mungkin pengen mati ya kalau Iya, pada ada ide akhirnya. bunuh diri ya, Iya, kalau iya. yang sampai depresi berat. Tapi juga bisa akhirnya kita menjadi gangguan cemas. Gangguan cemas yang tersering biasanya apa? Social phobia. Takut untuk ketemu jumpa dengan orang, orang, ya, iya, takut iya. jumpa dengan orang, takut di pertemuan-pertemuan, takut pesta, presentasi, perkenalan, Iya, ketemu iya. orang baru, itu merasa cemas karena merasa dirinya kurang sempurna, gitu. Itu apakah akibat ketidakpercayaan dirinya terhadap diri sendiri gitu dokter atau memang karena tuntutan orang lain yang atau karena terlalu mendengarkan tuntutan orang lain nih dokter ini? Terlalu mendengarkan tuntutan orang lain itu amat sangat berperan ya, terutama orang-orang dengan kepribadian yang perfeksionis atau nama lainnya anankastik atau obsessive compulsive personality disorder. Iya. Biasanya orang-orang dengan kepribadian yang perfeksionis, dia memiliki standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Dan tanpa disadari dia juga menuntut orang lain juga memiliki standar yang sama tingginya seperti dirinya sendiri. Namun akhirnya itu menjadi suatu hal yang buruk ketika akhirnya dia merasa bahwa dia tidak bisa memenuhi standar itu. Iya. Akhirnya dia merasa dirinya adalah suatu kegagalan.
Apalagi kalau orang tersebut sering membandingkan dirinya Dengan orang dengan lain. orang lain. Nah, Iya, di iya, sini Dok. pentingnya kita mengetahui teman-teman bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi orang lain dan Iya. orang lain tidak akan pernah bisa menjadi kita. Iya, iya. Kita ya kita, Kita ya unik Aime ya dengan Aime, ya kan? iya. Sheila ya Sheila. Iya, benar-benar, Dok. Aime nggak akan pernah bisa jadi Sheila, Iya. Sheila juga nggak akan pernah bisa menjadi Jadi dokter, Aime. iya, iya. Tetapi Aime bisa menjadi versi terbaik dari diri Aime. Sheila pun demikian bisa menjadi versi terbaik dari diri Sheila. Begitupun teman-teman, nggak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kita nggak akan pernah bisa jadi orang lain. Kita hanya bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ya, ini nih menarik dokter, versi terbaik dari diri kita sendiri nih dokter. Jadi kan gimana ya dokter supaya meyakinkan bahwa kita itu nggak harus sama nih dengan orang lain, tapi kita punya kelebihan kita masing-masing, punya kekurangan juga gitu. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri itu apa yang perlu kita tanamkan? Apalagi tepatnya kepada apa ya dokter ya, generasi muda nih dokter, yang sering kan katanya masih terombang-ambing gitu dokter. Gimana ya dok? Ya, prinsip dari self love ya, mencintai diri ada dua. Yang pertama adalah menerima diri kita apapun kondisi kita, ya. Dan yang kedua adalah berusaha untuk menjadi lebih baik. Jangan terbalik. Seringkali orang yang membenci dirinya, yang jatuh ke depresi, ke gangguan cemas, social phobia, itu karena mereka tidak menerima dirinya apa adanya, membenci dirinya, dan mereka tidak mau berusaha menjadi lebih baik. Contohnya deh, misalnya merasa dirinya gemuk ya, tapi dia bilang aku nih gemuk, aku nggak pede, nggak mau ketemu orang, ya kan, membenci dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya. Tapi yang kedua, dia juga nggak berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia juga nggak mau diet, nggak mau olahraga. Nah, gimana caranya bisa kondisinya menjadi lebih baik, bukan? Ya kan? Kalau memang Anda ada yang membuat Anda merasa tidak percaya diri dengan dirimu, coba tanyakan. Apa yang ingin Anda raih? Apa yang ingin Anda capai? Anda memiliki impian itu yang seperti apa sih? Goalmu yang seperti apa yang menurutmu yang bisa membuatmu bahagia? Lalu usahakan ke arah sana. Apakah salah kalau kita berusaha? Enggak loh. Karena namanya kita manusia, tentunya kita pengen berkembang menjadi lebih baik. Iya, benar-benar dokter. Tetapi problemnya ketika kita pengen menjadi lebih baik dari orang lain. Nah, itu yang jadi masalah ya dok ya. Benar. Harusnya kita menjadi lebih baik daripada diri kita di hari kemarin. Apakah aku menjadi lebih baik di hari kemarin? Oh, misalnya kemarin berat badanku sekian, aku sekarang udah berkurang loh berat badanku, misalnya tentang berat badan tadi ya. Syukuri, hargai, appreciate yourself, bahwa oh ya, aku udah ada kemajuan, aku udah menjadi lebih baik loh, berat badanku udah turun loh, aku udah olahraga, ada kemajuan. Jadi jangan terus-menerus merasa kurang. Iya, benar. Karena kalau kita terus-menerus merasa kurang, nggak akan ada selesainya. Nggak bakal usaha keras yang kita kerjakan itu ya kayaknya ya nggak ada artinya gitu ya dok ya. Benar. Jadi dok misalnya kita sudah punya motivasi nih dokter, tapi jangan juga, kalau menurut saya nih, apakah perlu memaksakan diri sendiri? Kan kita memang harus punya target nih dokter ya. Oh, saya maunya nih misalnya nih berat badan, atau misalnya ranking di kelas deh, juara di kelas. Saya sekarang nih 10. Saya harus memaksakan diri saya tuh dapat 5 besar gitu. Untuk menakar diri sendiri ini gimana dok ya? Oh, saya bisa, tapi ada nggak pada masanya ini saya harus istirahat, atau saya kayaknya memang nggak bisa gitu. Tapi dalam porsi yang tepat nih dokter, gimana dok? Ya, prinsipnya adalah kita harus selalu berusaha yang terbaik. Tetapi kita tidak harus menjadi yang terbaik. Itu bedanya. Iya. Seringkali kita itu menuntut diri kita, we have to be the best. Ya, padahal we don't have to be the best one, but you have to try your best, you have to do your best. Itu kan berbeda ya. Beda-beda. Selama Anda memang sudah berusaha yang terbaik, tetapi seandainya hasilnya tidak seperti apa yang Anda harapkan, ya udah nggak apa-apa. Karena toh Anda udah berusaha yang terbaik. Lain cerita kalau kita menuntut diri kita harus ranking 1, nomor 1, menjadi yang terbaik, ya. Tapi kita juga nggak berusaha yang terbaik, atau mungkin kita udah berusaha yang terbaik tapi kita juga nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting Anda udah berusaha yang terbaik aja. Jadi dokter lihat, menghargai usaha, tapi kalau urusan hasil kayaknya ya memang bukan yang harus ini harus sampai nih ke puncak, ini harus ambisi dengan mimpi nih dok. Gimana ya cara ininya? Karena sebagian kan pada
kasusnya nih ada anak-anak nih usia sekolah katanya dia enggak saya maunya nih saya maunya juara 1, saya maunya dapat ini. Apalagi kalau zaman sekarang nih orang tua nih nuntut nih dokter, anaknya ini harus sempurna, anaknya ini harus apa ya, ada persaingan malah kadang-kadang dokter antar orang tua nih dokter. Benar-benar, itu kan memang seringkali di negara Asia ya kalau saya lihat ya, sangat orientasinya terhadap akademis ya. Agak berbeda dengan negara Western ya, Western countries, mereka saya lihat lebih tidak hanya ke akademis tapi lihat kemampuan organisasi, juga kemampuan dalam hal olahraga atau musik atau seni itu juga dipertimbangkan loh. Jadi tidak hanya sekedar melihat dari nilai, tapi memang negara Asia memang cenderungnya akademis banget, ngelihatnya dari Masih nilai. begitu ya dok ya. Nah, disinilah yang pentingnya kita mengetahui bahwa hidup ini bukan seperti lomba lari ya. Kalau kita ngelihat hidup kita itu seperti lomba lari, ya kita akan melihat seolah-olah kita harus jadi nomor 1. Kalau kita nomor 2, 3, 4, artinya kita gagal. Kita gagal. Iya. Ya kan? Padahal hidup itu bukan seperti kita di lomba lari. Harusnya kita memandang hidup itu seperti kita berada di pinggir pantai. Kita berlari di pinggir pantai. Kalau kita lari di pinggir pantai, apa yang terjadi? Kita akan menikmati waktu, kita menikmati debur ombak, kita nikmati matahari terbenam, kita lari dengan enjoy, dengan senang, kita lari bersama dengan orang-orang yang kita sayangin, ya kan? Kalau seandainya ada orang yang lari lebih cepat daripada kita, ya udah biarin. Tapi kita kalau mau lari lebih cepat boleh nggak? Ya boleh. Tapi kita mau lari dengan lambat, kita mau istirahat boleh nggak? Ya boleh juga. As long as you enjoy your run, selama Anda menikmati larimu. Demikian pula hidup, harusnya bukan sekedar kompetisi, kita harus jadi nomor 1, ya. Karena kita tuh cenderung akan membandingkan diri kita dengan orang yang berada di titik poin yang sama. Misalnya kita akan membandingkan diri kita sama dengan teman sekelas kita. Padahal nanti mungkin dari teman SMP deh misalnya, nanti akan bercabang, dia mungkin masuk SMA 1, Anda masuk SMA 2, dan di sana Anda udah nggak lagi membandingkan dirimu dengan temenmu. Nanti Anda akan membandingkan dengan teman yang ada di titik poin yang sama. Tapi toh akhirnya nanti masuk kuliah, bekerja pun juga akan bercabang lagi, beda lagi. In the end, apa moral of the story? Kita nggak akan pernah bisa menjalani hidupnya orang lain. Semua akan memiliki jalan hidup yang masing-masing. Jadi nggak perlu membandingkan. Yang penting ada udah berusaha yang terbaik. Iya dok ya. Kan terkadang kan mungkin pengalaman dari kecilnya selalu dibanding-bandingkan. Malah apa benar dok, bisa sampai saat dia menjadi orang tua pun ya dia membanding-bandingkan hidup anaknya karena masa dia mungkin gagal pada saat dia kecil, pada saat ini dia nggak mampu. Terus kemudian dia melimpahkan nih kepada anaknya dok. Ini ada pengaruh nggak dok dari kecilnya dia, masa kecil dia dituntut untuk menjadi sempurna, kemudian dia menjadi orang yang juga melakukan itu istilahnya menjadi hierarki nih dokter. Benar. Itu memang kultur di Indonesia kan memang seperti itu. Kalau kita lihat kalau di luar negeri bilangnya just be yourself, ya kan. Tapi kalau kultur di Indonesia, kamu kok nggak kayak tetangga sih, kamu kok nggak kayak sepupumu, kamu kok nggak kayak kakakmu, kamu kok nggak kayak temenmu, ya kan. Kultur kita tuh selalu membandingkan. Dan itu nggak baik. Itu akan membuat kita selalu merasa kurang, membuat kita selalu merasa tidak pernah puas, sehingga secara tidak langsung kita menuntut diri kita untuk menjadi harus lebih. Jadi nggak pernah ada kata cukup ya dokter ya. Jadi kalau misalnya nih dok, kita udah dianggap orang lain nih dokter memang punya kehidupan yang sempurna nih dokter. Oh katanya pernikahannya bahagia, karirnya bagus, cemerlang gitu. Kemudian ada nggak ya? Pernah nih dokter jumpa kasus pasien-pasien yang datang ke dokter itu mengalami kecemasan karena malah mempertahankan image kesempurnaannya nih dokter. Bisa nggak ya? Bisa ya dok ya. Bisa. Dan mempertahankan tuh paling nggak gampang. Iya itu maksud saya. Jadi kan mendapatkannya mungkin dia udah di atas nih gitu. Tapi begitu harus mempertahankannya itu bisa saja ya dokter ya. Seseorang itu mengalami disorder seperti depresi tadi, anxiety. Bisa. Gitu, karena ya mungkin itu yang terjadi di K-pop. Artis-artis K-pop karena mereka sudah pandangannya wah ini artis harus sempurna. Nah itu yang sebenarnya nggak realistis. Karena memang orang pasti bakal naik turun ya dokter ya. Dan semua orang itu pasti ada plus minusnya sendiri. Sebaik-baiknya seseorang pasti ada kekurangannya. Sebaliknya seburuk-buruknya seseorang juga pasti ada
kebaikannya. Kita Iya. jangan melihat seseorang terlalu mengidolakan seseorang berlebihan, mengkultuskan seseorang berlebihan, ataupun juga membenci Membenci seseorang seorang. berlebihan. Negara kita tuh sering loh kayak gitu. Iya kan? Iya Coba dokter. tuh kalau nanti ya tahun 2024 tuh Ah, pemilihan presiden udah iya. pasti yang satu dipuja-puja, Iya sedangkan yang benar-benar. pilihan lawan dihina-hina. Nah itu nggak Iya. baik. Kita harus ya rasional bahwa semua orang pasti ada plus minusnya. Itu sebenarnya lebih ke kultur atau memang ada kalau secara psikiaternya gimana sih dokter ini kalau Kultur ya, selain kultur kita juga fenomena adu domba dari zaman kita dulu mungkin dijajah Belanda, kita tuh kan sudah selalu sering diadu domba kan. Iya. Diadu domba itu dengan cara apa ya? Dijelek-jelekan, menjelekkan orang lain di depan kita, menganggap mereka memiliki niat buruk kan. Negara kita udah seperti itu dari zaman dulu penjajahan Belanda. Jadi secara nggak langsung masyarakat kita tuh sangat gampang diadu domba. Diadu domba ya dok ya. Ya kan dibandingkan. Ya itu yang Iya. perlu kita juga hati-hati, jangan mengkultuskan Seseorang seseorang ya. berlebihan. Semua orang tuh pasti ada plus minusnya. Iya, karena seseorang tuh kalau udah mengidolakan seseorang terlalu berlebihan nih, jadi obsesi nih dokter. Benar. Jadi untuk orang lain itu kadang-kadang menjadi musuh ya dok ya. Benar, terutama orang-orang dengan kepribadian borderline ya, kepribadian ambang itu kan memang mereka ada kecenderungan ngelihat dunia ini hitam atau putih. Oh, Ya. salah atau benar gitu. Salah atau benar. Itu terjadi nggak cuman di mereka mungkin dengan keluarga atau dengan teman atau dengan pasangan, tapi juga dengan psikiaternya sendiri. Oh, bisa aja ya dok ya. Bisa. Jadi mereka menganggap psikiaternya ini harus sempurna, sehingga ketika mungkin psikiaternya ada salah ngomong sedikit, yang mungkin tanpa ada maksud untuk menyakiti mereka, mereka bisa sangat sakit hati. Oh ini pernah ya bener dok. Jadi kan ketika apa ya ada pasien gitu datang, ketika mungkin dokternya ada satu omongan dari udah beberapa sesi, tiba-tiba ada satu sesi yang kayaknya dia tersinggung, dia bisa menghentikan pengobatannya gitu dok ya. Bisa. Karena mengharapkan kesempurnaan dari orang lain juga ya dok. Benar. Dan tanpa sadar biasanya orang-orang yang seperti itu dia juga unhappy with her life, tidak bahagia dengan hidupnya mereka karena mereka juga nggak terasa mereka sendiri juga menganggap diri mereka hitam atau putih. Sekali mereka melakukan kesalahan kecil mereka juga langsung merasa down, cemas, depresi. Jadi Gitu. berlaku untuk diri sendiri juga ya dok. Makanya orang-orang dengan kepribadian borderline kan ada yang namanya self-loathing ya. Self-loathing, membenci diri sendiri. Jadi mereka kayak ngerasa dirinya kurang, nggak pernah puas gitu. Itu ada fasenya dok atau gimana ya dok? Memang ada ketika menjadi self-loathing itu tadi, apakah bisa sampai melakukan self-harm? Bisa banget. Kan kalau orang borderline, makanya kenapa salah satu ciri dari borderline kan mereka fear of rejection and fear of abandonment, takut ditolak dan takut diabaikan. Ketika mungkin mereka mendapatkan kritikan yang pedas, mereka jadi membenci diri sendiri. Begitupun juga mereka juga ngeliat orang lain hitam atau putih. Sekali orang itu melakukan kesalahan udah langsung dibenci banget. Nah itu yang di sini yang pentingnya kita ya, jangan sampai menuntut diri Anda terlalu sempurna karena kita pun hanya manusia biasa, termasuk psikiater. Benar. Kita nggak apa-apa, saya ngomong dengan segala kerendahan hati, saya pun juga orang biasa. Ya, kita juga manusia gitu ya dokter ya. Jadi ya mungkin nggak juga tahu segala hal, nggak juga bisa memperbaiki segala hal gitu dok ya. Tapi kalau untuk itu dok, apakah artinya perfeksionis itu juga nggak bagus atau gimana dokter ya? Ini kan sebenarnya sifat nih perfeksionis katanya harus saya nih orangnya perfeksionis, harus ngerjain ini diri sendiri gitu. Itu gimana dokter? Segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Kalau kita sedang-sedang aja ya nggak apa-apa. Ya apa ya dok. Ya kan kalau perfeksionis cuman ciri kepribadian, perfeksionis ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah gangguan kepribadian, perfeksionis atau anankastik atau obsesif kompulsif ya itu udah nggak baik karena mengganggu orang sekitar, mengganggu fungsi dia juga sebagai makhluk sosial ya dokter ya. Ini dok, ini mungkin pertanyaan terakhir karena saya ini kalau udah ini panjang nih pertanyaannya udah kemana-mana dokter. Jadi gimana membuat persepsi tentang kesempurnaan itu jadi sempurna itu sebagai motivasi nih dokter. Jadi bukan sebagai stressful. Benar gitu. Banget. Harusnya kita melihat keberhasilan orang lain itu bukan sebagai kita merasa iri atau kan ada ya orang lihat orang lain berhasil, wah aku iri. Ada yang responnya tiap orang kan berbeda. Ada yang membenci karena dia nggak bisa. Ada juga yang malah merasa nggak kayak aku, yang malah minder. Itu juga nggak baik responnya. Merasa diri minder. Oh percuma deh aku berusaha, aku nggak akan bisa seperti dia. Gitu. Nah, itu dua contoh sikap yang nggak baik ketika kita membandingkan. Harusnya gimana? Kalau kita membandingkan, harusnya kita menjadikan orang lain sebagai benchmark, tolak ukur, dan juga yang kedua adalah sebagai motivasi.
Ketika kita membandingkan, kita lihat dengan orang lain, oh kok dia bisa berhasil ya? Apa yang dia lakukan? Tolak ukurnya apa kok dia bisa berhasil? Oh, misalnya dia belajar sekian hari, sekian jam per hari, makanya dia bisa sukses. Oh ternyata dia buka tokonya lebih awal. Kita pelajari benchmark tolak ukur keberhasilannya dia tuh dari mana. Jumlahnya customer-nya dia bisa segini, omsetnya segini. Nggak apa-apa, apa yang dilakukan kita pelajarin. Menjadi motivasi untuk kita menjadi seperti dia. Apakah salah? Enggak. Iya, benar. Kalau respon kita positif. Nah, respon orang ini kan berbeda. Nah, disinilah pentingnya kita melihat respon kita introspeksi diri. Responku ini lebih banyak yang negatif atau lebih banyak yang positif. Iya. Jadi kita bagusnya ya mengambil yang baiknya dari orang lain itu dan kita pelajari ya. Jadikan motivasi. Kita amati, tirukan dan modifikasi. Oke, makasih dokter, itu pesan akhirnya nih dokter ya. Jadi bukan berarti kesempurnaan orang itu atau yang namanya kesempurnaan itu terus menjadi stres ya dokter ya, tapi memang bisa menjadi motivasi nih untuk kita melangkah lebih maju lagi nih dokter. Baik dokter, mungkin untuk episode kali ini cukup di sini saja, kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dok, seru banget nih perbincangan kita hari ini, banyak hal yang bisa saya pelajari dan mudah-mudahan juga bermanfaat nih bagi yang mendengarkan nih dokter ya. Baik, terima kasih banyak ya buat para pemirsa. Semoga apa yang kita sampaikan di acara hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, amin. Jadi dok, ini sebelumnya nih dok, kalau misalnya ada teman-teman yang di sekitar Surabaya nih, kalau mau konsul ke dokter nih, dokter praktiknya di mana ya dok? Saya praktek di National Hospital Surabaya. Anda bisa langsung klik di www.national-hospital.com. Bisa ini dok ya, berarti daftarnya secara online nih dokter untuk buat janji gitu dokter ya? Ya, bisa daftar secara online melalui aplikasi National Hospital. Oke dok. Dan kalau ini kan dokter juga rame nih followernya di medsos nih dokter, boleh ya dokter dibagi lagi IG, TikTok atau YouTube, silahkan dok. Anda bisa follow saya di Instagram @psikiater atau bisa juga di TikTok @psikiateraime dan bisa juga di channel YouTube saya Psikiater Dr. Aime SPKJ. Oke, jangan lupa follow dan pastinya dokter Aime ini rajin banget nih nge-share edukasi tentang kesehatan mental ya dok ya. Oke dokter, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kalau ada waktu nanti kita buat satu episode lagi bisa ya dok ya. Siap. Oke dokter, dan mungkin sekian aja episode kali ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.